Akhirnya si orang pintar ini ngomonglah ke Bu Mirna ini, si neneknya Ardi ini. Ketika dikasih tahu, Bu Mirna itu kaget. Ternyata si Ardi ini itu dia telah memakan daging siluman biawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat semuanya, teman-teman di rumah? Terima kasih ya yang udah setia nonton Gilang Galunggung sampai saat ini. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan bisa berkumpul lagi nih bersama keluarga ya. Amin. Gak terasa nih kita 2 hari lagi udah menjalankan ibadah puasa ya. Nggak terasa, kayaknya baru tahun lalu kita puasa, sekarang udah puasa lagi ya. Ya buat teman-teman semoga diberi kelancaran untuk puasanya ya. Amin. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang narasumber. Jadi video ini menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh seorang anak kecil nih. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa ceritanya dari seorang narasumber kita? Langsung aja, berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi video ini ya kemarin kita dapat cerita ya dari seorang ibu-ibu. Ya dia nggak mau disebutkan namanya, kita pakai inisial aja ya. Menceritakan bahwa cucunya ini yang berusia 8 tahun itu mengalami hal-hal mistis pada saat bermain di lingkungan rumahnya. Jadi anaknya ini, cucunya ini yang 8 tahun ini ya, berumur 8 tahun ini, yang bernama Ardi ya. Jadi Ardi ini dia bermain bersama ketiga temannya. Ini sepantaran ya, sepantaran. Tapi yang salah satunya ini, temennya ini itu jauh lebih tua, itu sekitar 10 tahunan ya. Jadi mereka bermain, memang lingkungannya ini memang banyak sekali anak-anak kecil ya. Jadi di sebuah klaster dia bermain, karena di depan klaster ini dia banyak sekali kayak kebun-kebun ya, kebun, lapangan kosong. Bahkan untuk di area got klaster ini memang cukup besar ya. Jadi itu banyak ikannya juga. Dan anak-anak suka pada mancing tuh, nyari ikan. Bahkan sampai turun ke bawah pada nyari ikan. Jadi ya Ardi ini, cucu dari Bu Mirna ini, memang sering sekali main di area pinggiran got ini, di depan klaster. Jadi memang memang mereka ini hobi. Kemarin itu kedapatan nyari ini ya, nyari apa? Kadal. Anak-anak kadal itu dikumpulin di dalam galon. Dan itu sampai penuh. Sampai penuh, dia cuma buat habis sampai penuh, dilepas lagi sama mereka ini. Ya namanya anak-anak ya. Jadi masa bermainnya itu beda-beda pasti. Ada yang suka ke binatang, ada yang suka bermain bola. Ya sesuai passionnya lah masing-masing ya. Jadi pada saat bermain ini, ketiga anak ini itu memang ya lumayan aktif ya anaknya, lumayan aktif dibandingkan dengan anak lain ya. Jadi semua binatang itu dia ambil emang dia. Jadi buat nakut-nakutin temennya, dia ambilin sama dia. Kayak kadal, ular, bahkan terakhir itu dia nangkap ular. Ular dia tangkap, ular sawah. Itu dia pegang buat nakut-nakutin temen-temennya. Memang ya kenakalan anak-anak beda-beda ya.
Jadi pada saat itu keesokan harinya dia bersama ketiga temennya lagi nih. Jadi dia bisa dibilang CS-annya lah, CS-annya dia bermain lagi ke depan got yang ada di klaster itu. Tapi di sini dia dapat hal yang beda. Pada saat itu dia dapat hal yang beda, dia menemukan seekor biawak itu di dalam got ya, seekor biawak dalam got, ukurannya lumayan besar lah ya, biawak tapi yang udah dewasa ya. Jadi yang udah dewasa biawaknya itu dia bawa balok sama batu. Kepala dari si biawak ini itu dihantam sama si Ardi ini dan ketiga temennya. Jadi dihantam sampai dia mati ya biawaknya, kepalanya hancur. Terus dia bawa itu biawaknya digendong sama dia, biasa ditakut-takutin temennya ya. Jadi oh ini biawak, ayo dimakan biawak. Jadi dengan keusilannya ini tiba-tiba adalah salah satu bapak-bapak ya, dia buka warung di salah satu klasternya, itu melihat si Ardi ini bawa biawak yang sudah mati. Ketika itu dilihat, wah udah sini om olah aja, kita makan. Si Ardi ini sama teman-temannya kaget, emang bisa dimakan om daging biawak? Bisa lah buat obat. Udah ya makan, yuk makan, ntar dari om olah, nanti kamu tinggal makan doang. Udahlah. Jadi ceritanya ini itu biawak diolah sama si om ini yang punya warung ini. Kalau diolah dibikin sate sama dibikin ya dirica-rica lah ya, istilahnya dirica-rica, dimasak. Tapi memang nggak semuanya ini dagingnya dimasak, jadi beberapa potongan dagingnya itu disimpan di dalam kulkas buat besok lagi. Jadi digoreng, dimasak, itu jadilah hidangan buat makan siang nih. Jadi buat makan siang itu anak-anak dipanggil, wih Ardi sini teman-teman, ayo bawa sini kita makan daging biawak. Seneng banget lah, dimasakin, udah masakin, kita suruh makan dengan lahap. Memang dagingnya enak, pada ya anak-anak pada suka lahap. Tapi setelah dia makan banyak, kayak ada sesuatu yang janggal, kayak enak gitu bawahnya, kok tiba-tiba enak nih perut habis makan daging biawak. Dan info dari si om ini katanya itu efek sampingnya memang begitu, itu buat obat. Berarti kalau misalkan kita mual, berarti ada penyakit nih di dalam diri kita. Nah itu dia lagi bekerja nih, obatnya itu lagi bekerja nih, ceritanya begitu. Jadi pas itu ya anak itu ya mungkin merasa, oh iya juga kali ya, ini lagi ini kali penyakitnya lagi diserang nih sama si daging biawak nih, buat obatnya nih. Lalu udahlah, habis itu makan, bubar, dia pada bermain lagi ya sampai sore, bermain bola. Dan ketika malam harinya, jadi si Ardi ini itu sekitar udah larut malam ya, jam 10 jam 11-an itu dia terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, dia kaget melihat depan lemari kaca dia, itu badan dia mirip biawak, muka terus kemaluannya juga mirip biawak, semuanya mirip biawak. Jadi mulutnya ini mukanya bengkak, mulutnya agak maju ya ke depan, benar-benar maju ke depan, dan badannya pada sakit, panas dingin, dia sakit panas dingin. Mungkin karena perubahan fisiknya juga ya, perubahan fisiknya setelah makan daging biawak. Terus neneknya ini kaget ketika masuk ke kamar si Ardi ini. Jadi Bu Mirna ini, yang si neneknya Ardi ini, itu kaget melihat si Ardi mukanya mirip biawak.
Ini kenapa muka kamu kenapa mirip biawak? Kok bisa mirip biawak? Kenapa? Kamu ngapain? Ya namanya anak kecil ya, digas begitu ya takut. Dia nggak mau ngomong. Akhirnya dia tuh diem aja, si Ardi ini cuma diem aja sambil nangis. Ya sambil kepanasan badannya. Lalu si Bu Mirna ini panik lah. Melihat si kelakuan Ardi itu ya nggak wajar ya. Tiba-tiba mukanya ini dan kemaluannya itu mirip biawak. Singkat kemudian, si Ardi ini dibawalah sama Bu Mirna ke orang pintar. Jadi dibawa ke orang pintar, minta diobatin ya. Karena ya cukup mengerikan juga ya. Tiba-tiba mukanya ini berubah seperti biawak. Ketika dibawa ke orang pintar, itu karena udah larut malam juga kan, dia jam 10 jam 11-an itu terbangun ya. Itu dia dibawa sekitar jam 12 malam ke orang pintar. Jadi dia dibawa sama neneknya ya, Bu Mirna. Itu dibawa ke orang pintar sama naik motor ya, sama saudaranya. Ketika sampai di rumah orang pintar ini, pas diobatin itu, lalu orang pintar ini bertanya, "Kamu makan daging biawak ya?" Langsung lah, cuman nggak nadanya dengan nada biasa aja ya, ngobrol ke anak-anak, biar dia ini mau bicara nih, kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Ketika ditanya sama orang pintar ini, ternyata benar, si Ardi ini itu makan daging biawak. Iya mbah, saya makan daging biawak, tapi digoreng kok, nggak mentah-mentah, digoreng, dibikin sate. Akhirnya si orang pintar ini ngomonglah ke Bu Mirna ini, si neneknya Ardi ini. Ketika dikasih tahu, Bu Mirna itu kaget. Ternyata si Ardi ini itu dia telah memakan daging siluman biawak. Bayangin aja, siluman biawak dimakan dagingnya. Pantesan aja si Ardi ini tuh mukanya mirip biawak. Kenapa yang hanya merasakan si Ardi ini, kedua temannya dan juga si om-om yang masak daging biawak ini nggak merasakan keanehannya seperti yang Ardi? Karena siluman ini ya marah sama si Ardi ini, karena dia yang pertama kali menghantam kepalanya berkali-kali pakai kayu balok ya. Jadi biang keladinya ini si Ardi, emang nih si Ardi. Karena memang ya cukup aktif anaknya, jadi binatang apa aja ditangkap-tangkapin sama dia. Tapi si biawak ini bukannya ditangkap, tapi malah dipukul kepalanya. Nah itulah yang membuat siluman biawak ini marah kepada si Ardi. Makanya dia kayak ngirim kutukan lah ke Ardi ini, kayak ngirim kutukan sampai mukanya benar-benar bentuk biawak. Dan kemaluannya itu bengkak, dia mirip kemaluan biawak. Akhirnya orang pintar ini memberikan pesan lah kepada Bu Mirna, kalau si Ardi mau sembuh, tolong sisa-sisa potongan daging biawak ini dikubur ke dalam tanah. Akhirnya ya sambil dikasih air doa ya dari orang pintar ini, dan si Ardi dan juga neneknya ini pulang ya ke rumahnya. Dan keesokan harinya Bu Mirna ini datanglah ke warung si om ini yang ngolah daging biawak ini, menanyakan bahwa daging biawaknya masih ada apa enggak. "Oh iya ada, kenapa nek?" "Enggak, boleh nggak saya minta semuanya?" Diminta semuanya sama Bu Mirna. Jadi si neneknya Ardi ini minta daging biawak semuanya. Tapi si om ini dia nggak nanya, kenapa nih, ada apa nih kok minta daging biawak. Mungkin enak kali dagingnya, dia suka. Udahlah dikasih semua tuh, dikasih semua sama si om ini.
pemilik warung. Udah nih ambil semua nih, buat dimasak di rumah, lumayan dagingnya enak. Udah tuh dikasih semuanya. Akhirnya daging biawak itu nggak diolah, tapi dikubur di dalam tanah di depan rumahnya si neneknya Ardi ini. Jadi setelah dikubur, dibacakan doa ya, ya selayaknya mengubur orang ya. Itu jadi daging dikubur di dalam kain ya, kain putih, ditanam ke dalam. Dan nggak lama kemudian setelah dibacakan doa, mukanya si Ardi ini tiba-tiba berubah. Jadi nggak mirip biawak lagi, tetapi mulutnya ini masih agak munjung ya kayak mulut biawak, tapi semua badannya itu udah berubah ya, normal lagi, kemaluannya juga udah normal lagi ya, kembali seperti semula. Yang tersisa hanya mulutnya si Ardi ini. Jadi datanglah si neneknya ini, bawa si Ardi lagi ke orang pintar ini. Bah, ini cucu saya udah mendingan, tapi kok mulutnya masih kayak biawak, masih mirip biawak. Dagingnya kan udah saya kubur ke dalam tanah, kenapa nggak berubah normal lagi? Dan di situ orang pintar ini dia lupa menyampaikan bahwa si Ardi ini mengeluarkan kata-kata kotor pada saat menghantam kepala siluman biawak ini. Itulah yang bikin mulutnya si Ardi ini jadi nggak sembuh ya. Dan salah satu syaratnya, dikasih syarat lagi nih sama orang pintar ini. Kalau misalkan mau sembuh, dia coba minta maaf di atas kuburannya daging-daging biawak ini yang dikubur oleh si nenek ini. Jadi dia minta maaf, merasa bersalah, nggak akan mengulangi hal itu lagi ya. Akhirnya si neneknya Ardi ini pulang ke rumah, dan si Ardi ini suruh minta maaf di atas kuburan si siluman biawak ini. Jadi dia minta maaf sambil nangis-nangis. Namanya anak kecil ya, takutan nggak sembuh. Jadi dia minta maaf, siluman biawak, saya minta maaf, saya nggak akan mengulanginya lagi. Sambil dia baca-baca doa ayat kursi segala macam. Dan setelah itu dia tidur si Ardi. Ketika bangun, alhamdulillah semua itu normal, kembali seperti semula lagi ya, normal lah, muka semuanya, mulutnya udah normal lagi. Di situ dia senang banget, sampai meluk neneknya, sampai ya minta maaf lah, nggak akan nakal lagi. Akhirnya dia bersama teman-temannya ya udah nggak mau lagi lah, takut kena kutukan lagi kayak kemarin. Akhirnya ya mereka ya udah kesehariannya cuma bermain bola aja, jadi nggak main-main binatang lagi tuh anak-anak. Ya itulah sepenggal cerita ya dari kisahnya Ardi ini. Ya buat teman-teman, misalkan punya anak di rumah ya tolonglah hargai semua binatang yang ada. Jangan suka langsung dimatiin atau dibuat main, kesian ya. Takutnya hal serupa terjadi seperti kejadian si Ardi ini. Ya buat teman-teman di rumah, pastikan terus video-video selanjutnya. Yang mau kirim-kirim cerita bisa banget, atau mau jadi narasumber di podcast bisa banget. Caranya tinggal email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Saksikan terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.